Sejarah kebesaran dan keadilan Ratu Sima, kerajaan tertua di tanah Jawa, tersohor sampai ke penjuru negeri. Raja Dazi yang tersohor kala itu takjub dan ingin membuktikan yang didengar benar adanya. Hingga Raja Dazi sengaja menguji sang ratu dan rakyatnya dengan menaruh kantung berisi emas di alun-alun kerajaan. Dari sinilah awal mula kebenaran berita tersebut terungkap, hingga kesaksian utusan Tiongkok yang diabadikan dalam sejarah baru dinasti Tang. Ratu Sima ditahbiskan sebagai pemimpin perempuan di Holing atau Kaling, tercatat pada 674 Masehi. Sejarah Tiongkok mencatat, seorang ratu yang memerintah negerinya dengan tegas, dia diingat dengan nama Ratu Sima. Sang ratu di Jawa itu membuat seorang penguasa Arab tercatat dalam catatan Tiongkok dengan sebutan Raja Dazi. Mendengar kabar adanya seorang ratu yang memerintah kerajaan dengan adil, sangat dicintai rakyatnya, dan ketegasannya menghukum mereka yang tak jujur, membuat Raja Dazi penasaran. Dia ingin menguji kebenaran yang ia dengar. Raja Dazi kemudian mengirimkan sebuah tas yang berisi uang emas, meletakkannya di perbatasan negara sang ratu. 3 tahun berlalu, tas itu tak tersentuh. Orang-orang hanya melihatnya, tak ada yang berani mengambilnya. Suatu hari putra mahkota Pangeran Narayana tanpa sengaja menyentuh tas itu dengan kakinya. Ratu Sima pun marah besar sampai ingin membunuh putranya tersebut. Namun para menteri mencegah dan memohon kepada sang ratu untuk memberi keringanan kepada sang pangeran. Ratu pun menjatuhkan hukuman potong kaki karena kaki pangeranlah yang menyentuh kantung tersebut. Para menteri kemudian memohon untuk memberi keringanan hukuman kepada Pangeran Narayana. Akhirnya Ratu Sima memotong ibu jari kaki sang pangeran. Dengan sikapnya, dia ingin memberi contoh kepada rakyatnya. Raja Dazi pun takjub dengan sikap dan keadilan sang ratu. Lalu, siapakah Raja Dazi yang dimaksud kala itu? Dazi atau Tasih tak hanya disebut dalam sumber Tiongkok abad ke-7 Masehi. Arkeolog Uka Chandra Sasmita dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota, Nurni Wahyu Wuryandari, peneliti dari Pusat Studi Cina Universitas Indonesia, menjelaskan penyebutan Dazi atau Tasih muncul juga dalam catatan sejarah dinasti Sung. Tasih disebutkan ketika catatan itu menjelaskan rute pelayaran dari Tiongkok ke Jawa. Penafsiran lebih jelas dilakukan oleh W.P. Grunevel dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa. Dia menulis Tasih atau olehnya disebut Dazi merupakan nama yang umum digunakan untuk bangsa Arab dalam catatan sejarah Tiongkok. Lebih jelas Grunevel menjelaskan Dazi berada di pantai barat Sumatera. Lokasi ini tak pernah dijelaskan dalam literatur geografi Tiongkok. Sepertinya tak ada perdagangan atau kontak dengan wilayah itu. Maka ketika wilayah ini dijelaskan, sering kali disamakan dengan Persia atau mayoritas dengan Arabia. Penguasa Kerajaan Holing. Begitulah kisah tentang Ratu Sima dalam catatan dinasti Tang. Dia merupakan penguasa Kerajaan Holing yang terletak di Jawa bagian tengah. Menurut catatan itu, sang ratu naik takhta pada 674 Masehi. Dengan demikian, Holing menjadi kerajaan. Arkeolog Agus Arif Munandar dalam Kaladesa Awal Sejarah Nusantara menerangkan, selama periode awal masa sejarah hingga 700 Masehi, sumber-sumber sejarah Indonesia, utama berasal dari Tiongkok. Mereka biasanya adalah duta dari raja-raja kepulauan di selatan yang mempersembahkan upeti kepada para kaisar.
Soal Holing, berita Tiongkok menyebutkan di Jawa pada sekira abad yang sama dengan berdirinya kerajaan Tarumanegara terdapat kerajaan lain. Penyebutan Holing seringkali disamakan dengan Sepo atau Jawa. W.P. Groenevel dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa menjelaskan ada dua versi catatan dinasti Tang yang menyebutkan soal Holing. Pertama adalah sejarah lama dinasti Tang 618 sampai 907 yang dianggap kurang benar. Sedangkan sejarah baru dinasti Tang berisi informasi yang lebih lengkap terutama soal Jawa. Nama Jawa sudah mulai menggantikan nama Kaling. Pendahulu Sang Raja Jian tinggal di sebuah kota di sebelah timur yang bernama Bulugasi. Sang Raja seringkali memandangi lautan dari pegunungan di distrik Langbia. Catatan itu juga mengabarkan utusan dari Holing rutin datang ke Tiongkok yang tercatat hingga abad ke-9 Masehi. Setelah berita adanya utusan pada abad ke-9 Masehi, kerajaan ini tak lagi diketahui beritanya. Mungkin keluarga kerajaan Holing kemudian bersatu dengan Wangsa Sailendra, atau malah mungkin saja Sailendra Wangsa itu sebenarnya penerus kerajaan Kaling. Bagaimanapun seperti kata Groenevel, berkat Holing dan Ratu Sima, Jawa memiliki reputasi sebagai negara yang kuat dan terorganisasi. Dia juga memiliki kebudayaan yang memadai. Mirip dengan penjelasan di sejarah lama dinasti Tang, Holing disebutkan terletak di sebuah pulau di Samudra Selatan. Posisinya di sebelah timur Sumatera dan di sebelah barat Bali. Jika ke utara menuju ke Kamboja dan jika ke selatan menuju ke lautan. Kalau makan penduduknya tak menggunakan sendok atau sumpit, mereka memasukkan makanan ke mulut dengan jari-jari mereka. Disebutkan juga masyarakat Holing sudah mengenal aksara. Mereka pun telah mengetahui sedikit ilmu astronomi. Negara itu disebut sangat kaya. Terdapat sebuah gua yang airnya mengandung garam dan keluar dengan sendirinya. Raja tinggal di kota Java atau Japa. Dia dibantu oleh 32 menteri tinggi. Di sekeliling negara ini terdapat 28 negara kecil yang mengakui kekuasaan Java. Dari sini kita bisa memahami betapa luas kerajaan Holing atau Kaling kala itu. Dari besarnya kekuasaan dan berpengaruhnya kerajaan Kaling kala itu, tapi dengan minimnya informasi dan peninggalannya saat ini, kita mungkin bisa menarik kesimpulan di manakah letak pusat kerajaan Kaling yang sebenarnya. Yuk, ketik pendapatmu di kolom komentar.